Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ayat emas ini. Lihat tombol subscribe di bawah video ini, saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Jika saudara diberkati melalui video ayat-ayat emas firman Tuhan ini, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan, ayat-ayat emas yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman Tuhan. Itu sebabnya jamah setiap hati kami, dan berkati firman-Mu yang akan menguatkan dan membaharui kami. Kami siap renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Di dalam video ini, saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemerdekaan hidup. Saudara, di dunia ini setiap manusia ingin kemerdekaan hidup. Setiap bangsa ingin mengalami kemerdekaan. Itu sebabnya hari-hari kemerdekaan itu merupakan hari yang sangat spesial. Seperti di Indonesia, hari kemerdekaan kita adalah hari kebanggaan kita bersama. Hari yang spesial bagi kita bersama, saudara. Kenapa? Karena kita mengalami kemerdekaan pada hari tersebut. Dan saat ini, saudara, yang saya mau kita renungkan bersama adalah bahwa setiap manusia sudah menjadi budak dosa sebenarnya. Setiap manusia yang hidup berdosa adalah hamba dosa, budak iblis. Iblis memperbudak setiap manusia yang telah berdosa. Dan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Itu artinya bahwa setiap manusia sebenarnya adalah budak iblis, budak dosa, hamba dosa. Dan saat ini, saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bahwa kita bisa merdeka dari perbudakan iblis. Kita bisa mengalami kemerdekaan dari perbudakan dosa. Kita harus malah mengalami kemerdekaan dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, apakah saudara sudah dimerdekakan dari perbudakan iblis? Apakah saudara sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa? Saudara, di dalam video-video renungan yang saya posting, baik di channel ini dan di channel Renungan Pagi maupun channel Renungan Malam, seringkali ada orang yang berkomentar, "Pak Pendeta, saya masih hidup dalam dosa. Bagaimana saya bisa lepas dari dosa-dosa ini, dari hawa nafsu ini?" Saudara, dengar, kita harus dimerdekakan. Kalau saudara saat ini mengalami seperti yang orang yang aku sebutkan ini, saudara, dengar, Tuhan bisa memerdekakan kita. Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan bisa memerdekakan saudara dari perbudakan dosa saudara. Tuhan Allah yang penuh kasih, dan Dia Allah yang berkuasa memerdekakan setiap saudara. Itu yang saya rindu kita belajar saat ini, saudara, bagaimana kita mengalami kemerdekaan dalam Tuhan, kemerdekaan dari perbudakan dosa. Dan saat ini, saudara, saya begitu rindu saudara mengalami kemerdekaan hidup dari segala perbudakan dosa. Saya rindu melalui video ini, kalau saudara misalnya belum mengalami kemerdekaan dalam Tuhan dari dosa-dosa saudara, biarlah saat ini saudara benar-benar dimerdekakan. Dan kalau saudara sudah dimerdekakan, saya rindu mendengarkan kesaksian saudara. Apa yang saudara alami, bagaimana perasaan saudara ketika Tuhan memerdekakan saudara dari segala perbudakan dosa. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar saudara, untuk menjadi kesaksian bagi yang lain, untuk menguatkan yang lain.
bagaimana Tuhan membebaskan saudara, memerdekakan saudara dari perbudakan dosa. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kita dimerdekakan dalam Tuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, Yesus menegaskan di sini bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yang dia sebutkan sebagai anak di sini adalah Yesus sendiri. Artinya apa saudara? Bahwa yang mampu memerdekakan dari perbudakan dosa hanyalah Yesus. Semua manusia yang hidup di dunia ini sudah menjadi budak dosa saudara. Nabi-nabi manapun yang pernah hidup, mulai dari zaman dahulu kala sekali, semuanya sudah berdosa. Dan orang yang sudah diperbudak oleh dosa tidak akan bisa memerdekakan orang lain yang diperbudak oleh dosa. Nabi manapun tidak akan bisa membebaskan seseorang atau membebaskan manusia dari perbudakan dosa karena dia sendiri sudah berdosa. Hanya Yesus yang adalah anak, hanya Yesus yang adalah Allah yang bisa membebaskan dari perbudakan dosa saudara, karena dia tidak berdosa. Dia Allah, dia Tuhan, dia sempurna, dia kudus, dia datang dari sorga, dan dialah yang sanggup membebaskan, dialah yang sanggup memerdekakan. Hari ini Tuhan mau membebaskan dan memerdekakan saudara. Dan kalau dia memerdekakan saudara dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, maka saudara benar-benar merdeka. Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan dalam Yesus? Kalau saudara belum mengalami kemerdekaan, saudara belum pasti, saudara masih ragu, saudara masih merasa diperbudak dalam dosa, saat ini datanglah kepada Yesus, karena hanya Yesus yang bisa membebaskan saudara, yang bisa memerdekakan saudara dari perbudakan dosa. Datanglah kepada Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memerdekakan saudara. Dan kalau Yesus memerdekakan saudara, saudara benar-benar merdeka. Ayat emas selanjutnya saudara tentang kemerdekaan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita adalah dari Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan bahwa supaya kita benar-benar merdeka, Yesus telah memerdekakan kita. Dan Paulus mau menegaskan kepada jemaat Filipi supaya mereka hidup dalam iman kepada Yesus, karena Yesuslah yang telah memerdekakan mereka. Supaya mereka berdiri teguh dalam iman kepada Yesus, karena imanlah yang telah memerdekakan mereka. Dan Paulus menegaskan bahwa jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Karena pada waktu itu ada pengajar-pengajar palsu yang mau mengajar umat-umat Tuhan supaya hidup lagi di bawah Taurat. Mereka merasa benar berdasarkan aturan-aturan. Mereka menganggap iman tidak cukup, harus hidup berdasarkan aturan-aturan, harus berdasarkan Taurat. Dengar saudara, yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Yesus. Yesus yang telah memerdekakan kita melalui iman kita kepada Dia. Hanya orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Yesuslah yang benar-benar dimerdekakan. Ya, memang kita harus hidup dalam firman Allah. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Allah. Kita harus berbuat baik. Tetapi kita dimerdekakan bukan karena kita mentaati firman Tuhan, tapi kita dimerdekakan oleh iman. Dan sebagai bukti kita beriman, kita mentaati firman Tuhan. Jangan terbalik saudara.
Bukan melalui ketaatan kita diampuni, tapi melalui imanlah kita diampuni. Dan orang yang sudah beriman, saudara, dia harus membuktikan imannya melalui ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi saudara, pada waktu itu Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Yesus, karena Yesuslah yang telah memerdekakan mereka. Hari ini, sudahkah saudara sungguh-sungguh beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan melalui iman saudara kepada Yesus dengan sungguh dan dengan segenap hati saudara? Mari saudara, hidup dalam iman sungguh-sungguh kepada Yesus. Ayat mas selanjutnya tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan adalah dari 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara, di dalam ayat ini ditegaskan bahwa roh Allah lah yang mengerjakan kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Allah lah yang memerdekakan. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, buka hatimu, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, karena roh Allah lah yang sanggup memerdekakan saudara. Oleh roh saudara beriman, dan oleh roh kita mampu bebas dari segala tipuan iblis, segala perbudakan iblis, segala siasat iblis, segala perbudakan iblis oleh dosa-dosa. Roh Kuduslah kekuatan kita, Roh Kuduslah kuasa kita untuk menghadapi segala perbudakan iblis, segala tipuan iblis, segala kuasa iblis. Itu sebabnya saat ini saudara, bukalah hatimu, biarkan Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara, dan biarkan Roh Kudus mengerjakan kemerdekaan. Karena firman Allah ini berkata, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara, mengerjakan kemerdekaan dalam hidup saudara, memampukan saudara, memberi kuasa bagi saudara untuk saudara hidup dalam kemerdekaan. Puji Tuhan saudara, ayat emas selanjutnya tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Saudara, firman Allah ini Petrus menegaskan bahwa sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari perbudakan dosa, maka Petrus menegaskan, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Begitu banyak orang, saudara, yang menggunakan topeng iman mereka, topeng mereka sebagai anak Tuhan, topeng mereka sebagai orang Kristen, topeng mereka sebagai pelayan Tuhan, untuk hidup dalam dosa, menyelubungi dosa-dosa mereka, kejahatan mereka. Mereka menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi dosa dan kejahatan mereka. Tetapi biarlah saya dan saudara saat ini, sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, kita benar-benar hidup merdeka, bukan kelihatan merdeka. Sekali lagi, banyak orang yang kelihatan merdeka, tapi sebenarnya mereka diperbudak oleh dosa. Mereka kelihatan merdeka sebagai anak Tuhan, mereka kelihatan merdeka sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, tetapi di balik itu sebenarnya mereka diperbudak oleh dosa. Itu sebabnya Petrus berkata, hiduplah benar-benar merdeka. Tidak hidup dalam kemunafikan,
tidak menutupi dosa-dosa melalui kemerdekaan itu. Adakah saat ini saudara benar-benar merdeka? Jangan sampai saudara menggunakan kemerdekaan itu sebagai topeng saudara. Hiduplah benar-benar dalam kemerdekaan. Ayat mas selanjutnya saudara tentang hidup dalam kemerdekaan dalam Tuhan adalah dari Galatia pasal yang kelima ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Paulus menegaskan bahwa kamu telah dipanggil untuk merdeka. Saudara, sebenarnya tidak ada manusia yang layak. Saya tidak layak, saudara tidak layak. Kita semua telah berdosa. Kita semua telah bergelimang dosa. Tetapi hanya oleh karena kasih karunia-Nya, Dia panggil kita untuk hidup dalam kemerdekaan. Dan Paulus menegaskan bahwa oleh panggilan-Nya lah kita hidup dalam kemerdekaan. Dan Paulus menegaskan supaya jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan kamu gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup bergelimang dosa, diperbudak dosa. Saudara, pada waktu itu ada orang-orang yang menyatakan diri mereka sebagai orang-orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, tapi mereka diperbudak oleh dosa. Dan saat ini pun begitu banyak orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tapi mereka hidup dalam dosa. Mereka diperbudak oleh dosa. Paulus menegaskan, kamu merdeka karena panggilan Tuhan. Hanya oleh karena anugerah kamu dipanggil. Hanya oleh karena anugerah kamu dimerdekakan. Sebenarnya kita tidak layak, tapi oleh karena anugerahnya, oleh karena kasih karunia-Nya, kita dimerdekakan. Dan Paulus menegaskan, jangan kamu gunakan kemerdekaan itu untuk kesempatan hidup dalam dosa. Hiduplah dalam kemerdekaan. Ayat mas selanjutnya saudara tentang kemerdekaan di dalam Tuhan adalah dari Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan saudara untuk menjadi hamba kebenaran. Artinya jadi penurut-penurut kebenaran Tuhan. Jadi orang-orang yang mentaati kebenaran firman Tuhan. Kita dimerdekakan dari dosa-dosa bukan untuk menghambakan kembali diri kita kepada dosa. Tapi kita dimerdekakan dari dosa-dosa untuk menghambakan diri kita kepada kebenaran. Saudara, hiduplah sebagai orang yang merdeka dengan menghambakan diri kepada kebenaran. Menjadi hamba-hamba Tuhan, jadi penurut-penurut Tuhan, hidup dalam kebenaran, taat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebagai orang merdeka, jadilah hamba kebenaran. Ayat mas selanjutnya tentang kemerdekaan dalam Tuhan saudara adalah dari Roma pasal 6 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara, kemerdekaan yang kita terima kesudahannya adalah hidup kekal. Upah dari kemerdekaan yang kita terima adalah hidup dalam kekekalan, hidup dalam sorga yang mulia sampai selama-lamanya kelak. Kita dimerdekakan supaya kita layak masuk kepada kekekalan, yaitu sorga yang mulia. Dan dikatakan di sini saudara bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dan kamu menjadi hamba Allah. Jadi sekali lagi bahwa kita dimerdekakan, selama hidup kita harus menjadi hamba Tuhan, menjadi penurut-penurut Tuhan. Dan kemudian
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Kita juga harus hidup dalam kekudusan. Itulah buah dari kemerdekaan yang kita terima dalam Yesus. Kita dimerdekakan supaya kita berbuah, yaitu buah kehidupan kita adalah kekudusan. Kita hidup kudus, kita hidup benar, kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran sebagai orang yang telah dimerdekakan. Dan kemudian saudara, sebagai orang yang telah dimerdekakan kelak, kita akan menerima hidup kekal sampai selama-lamanya. Beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan saudara. Ayat emas selanjutnya sebagai ayat emas yang terakhir tentang kemerdekaan di dalam Tuhan adalah dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, untuk kita mengalami kemerdekaan, maka kebenaranlah yang memerdekakan kita. Kebenaran firman Tuhanlah yang sanggup memerdekakan kita. Dengan kita hidup dalam kebenaran firman-Nya hari demi hari, kita akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Saudara, setelah kita ditebus, bukan berarti kita langsung berubah jadi malaikat. Setelah saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dan kemudian saudara diampuni, bukan berarti saudara langsung menjadi orang yang suci, kudus sepenuhnya. Ya, sebagai posisi kita di hadapan Tuhan, memang kita sudah kudus, suci, benar di hadapan Tuhan. Tapi dalam perjalanan hidup kita, saudara, masih begitu banyak seringkali yang harus kita perbaiki proses untuk menjadi lebih baik. Karakter kita, sifat kita, perbuatan kita, cara pikir kita, cara kita berbicara, perkataan kita, cara kita bergaul, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Semuanya itu harus mengalami satu proses untuk kita benar-benar dimerdekakan. Adakah saudara yang saat ini disadarkan oleh Tuhan karaktermu tidak benar? Engkau perlu firman Allah untuk memerdekakan engkau. Adakah saat ini saudara disadarkan oleh Tuhan di mana perbuatan-perbuatanmu tidak benar? Perkataanmu, cara berfikirmu, atau dengan kata lain masih begitu banyak hal-hal yang masih perlu diproses untuk saudara hidup dalam kebenaran? Mari saudara, biarkan firman Tuhan memerdekakan saudara, karena hanya firman-lah yang akan memerdekakan saudara. Bagaimana supaya firman itu memerdekakan saudara? Renungkan firman itu dan kemudian terapkan firman itu di dalam kehidupan saudara. Saudara, channel ini dibuat, tujuannya salah satunya adalah supaya anak-anak Tuhan setiap hari bisa merenungkan firman Tuhan. Supaya anak-anak Tuhan setiap hari bisa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan membimbing, menuntun, membawa anak-anak Tuhan hidup dalam kebenaran. Itu sebabnya saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang setia merenungkan firman Tuhan. Ada channel yang lain juga yang saya buat saudara, yang bisa menolong saudara untuk hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan, yaitu channel audio Alkitab, di mana channel itu video-videonya diposting di jam 7 malam untuk menjadi renungan malam. Dan kemudian ada juga channel renungan penyejuk jiwa yang diposting jam 3 pagi untuk menjadi renungan pagi setiap anak-anak Tuhan. Tujuannya supaya setiap pagi, malam, setiap hari anak-anak Tuhan merenungkan firman Tuhan. Dan dengan demikian anak-anak Tuhan akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Dan prinsip firman Tuhan tersebut akan memerdekakan mereka dari karakter yang tidak benar,
sifat yang tidak benar, pola pikir yang tidak benar, kelakuan yang tidak benar. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, renungkan firman Tuhan setiap hari. Setia dan tekunlah merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan terapkanlah prinsip-prinsip firman Tuhan tersebut di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Saat ini kita sudah merenungkan firman Tuhan, merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kemerdekaan dalam Kristus. Sudahkah saudara mengalami kemerdekaan sungguh-sungguh dalam Tuhan? Dosa telah memperbudak setiap manusia, saudara. Dan untuk kita bebas dari dosa, maka kebenaran firman Tuhan, maka Yesus Kristus yang sanggup memerdekakan kita, tidak ada yang lain. Itu sebabnya alamilah kemerdekaan dalam Yesus. Dan dalam perjalanan hidup saudara juga, biarlah hari demi hari saudara dimerdekakan dan dimerdekakan terus oleh karena kebenaran. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Terapkanlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama dari ayat-ayat emas firman Tuhan ini. Saudara bisa memutar lagi video ini, mendengarkan setiap penjelasan ayat-ayat firman Tuhan tentang kemerdekaan hidup dalam Tuhan, untuk saudara mengalami kemerdekaan benar-benar di dalam Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang memerdekakan. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara benar-benar dimerdekakan dan saudara hidup dalam kemerdekaan di dalam Tuhan. Mari ambil sikap berdoa saudara. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur kembali buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Bapa yang baik, kami tahu ya Tuhan, kami sadar bahwa kami semua adalah orang-orang yang telah berdosa. Tetapi kami sungguh bersyukur, di dalam Tuhan kami mengalami kemerdekaan. Yesus yang tidak berdosa, Yesus yang adalah sempurna, Yesus yang adalah Tuhan, yang rela merendahkan diri dan mati di kayu salib untuk memerdekakan kami. Engkau Allah yang sungguh baik, yang telah memerdekakan kami dalam iman kepada Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang telah memerdekakan kami. Dan saat ini Bapa di sorga, kami juga telah belajar bahwa ketika kami menjalani hidup kami dalam kemerdekaan dalam Kristus, dalam perjalanan hidup kami perlu Roh Kudus, sebab Roh Kuduslah yang akan menuntun kami tetap hidup dalam kemerdekaan. Kami perlu firman-Mu ya Tuhan, karena firman-Mu lah yang akan menuntun kami hidup dalam kemerdekaan. Ajar anak-anak-Mu ya Tuhan untuk hidup dalam kemerdekaan. Bapa yang baik, saat ini hamba menumpangkan tangan atas setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka hidup bergelimang dosa, kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan, yang mereka diperbudak oleh dosa, hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu ya Tuhan, biar mereka hidup dalam kemerdekaan dalam Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memerdekakan mereka. Oleh darah-Mu, oleh kuasa-Mu, Engkau bebaskan mereka. Oleh kebenaran-Mu, Engkau memerdekakan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Allah yang sanggup memerdekakan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu. Hamba berdoa, jamah lawat anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa, bebaskan anak-anak-Mu ya Tuhan. Merdekakan mereka. Kalau ada saat ini ya Tuhan, mereka masih hidup jatuh lagi dan jatuh lagi dalam dosa karena karakter mereka, karena sifat mereka masih perlu diproses, masih perlu dimerdekakan. Ya Tuhan, Roh Kudus Engkau yang sanggup menolong anak-anak-Mu, memerdekakan anak-anak-Mu ya Bapa. Kebenaran firman-Mu lah yang menuntun anak-anak-Mu untuk hidup dalam kemerdekaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu.
Kami mau menerapkan firman-Mu dalam hidup kami, dan kami mau hidup di dalam kemerdekaan. Terima kasih Bapa di sorga, kami terima firman-Mu, kami terapkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, mari kita gunakan waktu ini untuk berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita sepakat datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara di hadapan Tuhan, dan kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, percayalah bahwa Allah mendengarkan setiap seruan saudara. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara, jika saat ini saudara datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan sikap yang benar, dan tetap setia dan tekun berdoa berseru kepada Dia, maka Dia akan mendengar dan Dia akan menjawab seruan dan doa saudara. Saya akan mendukung saudara dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Dia peduli kepada setiap saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan-permohonan kita di hadapan Tuhan saudara, saya rindu saat ini terlebih dahulu kita datang untuk menyembah Dia. Kita datang untuk bersyukur kepada Dia. Mari naikkan kata-kata penyembahan kepada Tuhan, karena sebenarnya Allah lebih mengerti daripada kita mengerti akan segala kebutuhan dan kerinduan kita. Itu sebabnya datanglah kepada Dia untuk memuliakan Dia, maka Dia akan mengabulkan segala kerinduan kita. Mari terlebih dahulu kita sembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Kalau saat ini Tuhan memberi kami waktu untuk bersama-sama berdoa, menaikkan segala pergumulan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau, kami puji Engkau. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami sungguh bersyukur buat waktu ini, di mana kami bersama-sama bisa merenungkan firman-Mu, dan bersama-sama kami bisa berdoa dan bermohon di hadapan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Allah yang layak untuk kami puji, untuk kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Saudara, kita akan menaikkan segala doa permohonan saudara di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Itu sebabnya saat ini terlebih dahulu saya rindu saudara datang kepada Tuhan, mengungkapkan, mengutarakan segala kerinduan saudara. Mungkin saat ini ada kerinduan saudara, ada pergumulan khusus, apapun yang mungkin hanya saudara yang tahu. Tapi saat ini ketahuilah, sekalipun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Dia mendengar seruan saudara. Itu sebabnya gunakan waktu ini untuk berseru kepada Tuhan, untuk berdoa, menyerahkan segala kerinduan saudara, segala pergumulan saudara saat ini. Mari berdoa saudara, utarakan, ungkapkan. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menumpangkan tangan, hamba berdoa, hamba berseru. Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, mungkin ada mereka yang sedang ada dalam pergumulan, sedang ada dalam masalah, sedang ada dalam persoalan. Mungkin ada kerinduan mereka daripada-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba menopang mereka dalam doa, dan kami bersama berseru kepada Tuhan.
Tuhan, Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu, dengarkan tangisan anak-anak-Mu. Bahkan bahasa tetesan air mata mereka pun Engkau tahu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, dengarkan seruan mereka, tangisan mereka, kerinduan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan dan pergumulan kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan pembelaan-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa kepada setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari datang kepada Tuhan. Kalau dulu Tuhan menyembuhkan, hari ini pun Yesus masih menyembuhkan, dan saudara disembuhkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, dan kemudian taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit, dan datang kepada Dia dengan penuh penyerahan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Tuhan kami yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan kami yang sanggup melakukan perkara yang besar, di dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit. Nyatakan perkara besar, angkat segala penyakit mereka. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Percaya saudara bahwa Allah sanggup menyembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka, angkat segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiada yang mustahil bagimu Bapa, tiada yang mustahil bagimu. Separah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, Engkau Allah yang sanggup ya Bapa. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa saat ini, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dari penyakit kanker ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami itu, di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung, di mana begitu banyak anak-anak-Mu yang seringkali minta doa karena asam lambung, sembuhkan dalam nama Yesus. Sembuhkan apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, apapun yang menjadi keluhan dan sakit penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang rindu akan terus berada dalam keadaan sehat. Setiap kami Tuhan rindu supaya kesehatan kami terjaga. Sekalipun dalam situasi pandemi seperti ini, tetapi kesehatan kami tetap terjamin oleh karena Tuhan yang memberikan kami kesehatan. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara besar di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jagai, lindungi, berikan daya tahan tubuh yang kuat, berikan selalu kesehatan bagi anak-anak-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang memikul masalah dan persoalan dalam hidup mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban berat anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah dan persoalan kehidupan mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus,
Hamba berdoa ya Tuhan, bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang tahu keadaan keluarga anak-anak-Mu saat ini. Hamba berdoa, Tuhan, tolong keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, berkati semuanya. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, supaya nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Itu sebabnya berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan dengan berlimpah di dalam hidup mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu. Apapun pergumulan, masalah, persoalan kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini bagi ekonomi anak-anak-Mu Tuhan. Oleh karena kondisi ini, mungkin ekonomi anak-anak-Mu sedang terpuruk. Karena begitu banyak anak-anak-Mu yang minta doa supaya hutang-hutang mereka terlunasi. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, berkati keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Pulihkan keadaan ekonomi mereka ya Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan nyatakan mujizat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis mereka untuk menunjang kebangkitan ekonomi mereka ya Tuhan. Hamba berdoa untuk bisnis dan usaha anak-anak-Mu. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Bapa yang baik, biarlah Engkau bekerja sehingga bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu Bapa. Berkati berlimpah supaya kebutuhan mereka tercukupi, supaya kehidupan mereka tercukupi dan berlimpah dalam Tuhan. Bahkan supaya mereka bisa berbuat buat pekerjaan Tuhan, memberi buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan supaya mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati ekonomi mereka, semuanya semakin berkembang dan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini Bapa, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Engkau Allah kami yang sanggup membuka jalan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa memiliki pekerjaan. Mungkin saat ini mereka sedang menantikan satu pekerjaan supaya kebutuhan mereka, supaya kebutuhan keluarga mereka bisa tercukupi. Itu sebabnya saat ini bukakan pintu-pintu-Mu Tuhan. Bukakan pintu berkat Tuhan. Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi dan keadaan pengangguran, Tuhan buka jalan bagi dia untuk mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Bagi mereka yang pegawai negeri sipil, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka. Berkati para medis dalam kondisi seperti ini ya Tuhan. Engkau yang membela anak-anak-Mu para medis. Engkau yang menjagai, melindungi mereka. Berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berkati para medis ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh pegawai ya Tuhan. Berkati semuanya mereka. Bapa yang baik, kami berdoa bersama dan kami lakukan bagian kami bersama. Tuhan kiranya yang campur tangan. Tuhan memberkati anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan, Tuhan bela. Bagian kami kerjakan, Tuhan yang mengerjakan bagian-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan anak-anak-Mu dalam hidup mereka pribadi maupun di tengah keluarga mereka. Kami juga khusus berdoa bagi para petani ya Tuhan. Berkati para petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka
Tuhan ya Tuhan, berkati semuanya sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, hidup mereka bisa diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Merekalah yang berjuang untuk mencukupkan bahan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Terus kami berdoa, bermohon supaya campur tangan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bersama, bersepakat bersama. Kami mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan, berkaryalah bagi bangsa kami ini. Pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, pulihkan keadaan politik bangsa kami, keamanan bangsa kami, pulihkan semuanya. Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa ini. Nyatakan perkara yang besar bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami yakin, apapun kondisinya kami yakin percaya bangsa kami bisa bangkit ya Tuhan. Bangsa kami bisa tetap kuat ya Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati bangsa kami dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi para pemerintah yang memerintah di bangsa ini, yang mengemban tanggung jawab untuk memajukan bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat, kepala desa, lurah, sampai jajaran terendah semuanya. Tuhan jamah sehingga semuanya mengabdi bagi bangsa ini. Berkati mereka Tuhan, campur tangan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau Allah yang bekerja, ajar mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba juga berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga buat pertumbuhan gereja-Mu, penyertaan-Mu bagi gereja-Mu. Itu sebabnya kami terus berdoa. Saat ini Tuhan, Engkau yang bekerja dan memberkati ya Tuhan. Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Berkati gereja-Mu di bangsa ini. Berkati hamba-hamba Tuhan. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Pakai mereka. Apapun kondisinya, pakai mereka. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, pakai gereja-Mu, umat-umat-Mu untuk menjadi saksi menjangkau bangsa ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa buat pandemi yang sedang berlangsung ya Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan campur tangan dan menyelesaikan dengan segera masalah pandemi ini ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mendengar doa dan permohonan kami. Engkau Allah yang mendengar seruan kami, jeritan hati kami, bahkan bahasa tetesan air mata kami pun Engkau tahu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus inilah doa kami, inilah seruan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diberkati melalui channel ini, melalui video ini, di mana saudara sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya kuasa Allah bekerja di dalam kehidupan saudara. Apakah saudara rindu terus berlangganan dengan channel ini, sehingga saudara diberkati melalui ayat-ayat mas firman Tuhan? Kalau saudara rindu saudara, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini dalam nama Yesus. Saudara, jika saudara diberkati melalui
video ayat-ayat emas firman Tuhan ini dan saudara rindu memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur dan kita kembalikan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.